Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan buat. Dia adalah gangster sekaligus pengacara paling galak yang pernah kulihat. Suatu hari ada seorang bos mafia yang tengah memarahinya. Ia pun langsung mengirim sebuah pesawat pribadi untuk menyiram minyak. Supaya bos mafia itu tahu apa akibat jika ia telah membuat kesal dirinya. Dia pun lekas pergi dari sana. Sembari menyalakan pemantik api dan melemparnya ke belakang. Gayanya ini, sungguh membuat para gadis muda terpukau. Jika kamu jahat, maka aku akan dengan senang hati meladeninya. Pria ini adalah seorang pengacara untuk sebuah mafia di Italia. Bernama Vincenzo. Keahliannya adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Setelah pergi, ia bergegas menuju tempat di mana ayahnya yang telah meninggal disemayamkan. Ia memanggilnya untuk yang terakhir kali, dengan panggilan Bapak Baptis. Ternyata semua ini adalah balas dendam yang ia lakukan demi ayahnya itu. Setelah sang ayah meninggal, anak angkatnya yang bernama Paolo mewarisi jabatannya. Paolo berharap agar Vincenzo selalu menuruti perkataannya. Namun Vincenzo dengan dinginnya berkata, "Aku siap untuk tunduk denganmu kapanpun. Tapi apakah kamu yang sekarang sudah pantas untuk berbuat demikian?" Perkataannya itu, seakan-akan tidak menganggap jabatan Paolo sama sekali. Ini membuat Paolo sangatlah marah. Malamnya, Paolo mengirim 3 orang pembunuh bayaran, untuk menyelinap memasuki kediaman Vincenzo. Mereka mengarahkan pistol keranjang mewah selebar 400 meter itu, lalu menembakinya. Ternyata ranjang itu kosong. Saat itu, Vincenzo muncul dari belakang mereka. Dengan tembakannya yang akurat, ia menembak mati ketiga pembunuh itu dengan santainya. Kemudian ia pergi menelepon Paolo. Dan berkata, "Aku ingin minta maaf kepada mobil kesayanganmu." Setelah ia selesai berbicara, api-api ledakan itu seakan-akan menatap wajah Paolo yang sangat terkejut. Vincenzo mengancamnya, "Kali ini aku masih mengampunimu. Tapi berikutnya, aku bisa saja meledakkan mobilmu saat kau berada di dalamnya." Setelah itu ia langsung menghancurkan kartu teleponnya, dan dicelupkan pada gelas anggurnya. Vincenzo memutuskan untuk pergi meninggalkan Italia, lalu membangun kehidupan yang baru di Korea. Dirinya yang sudah berpengalaman menjadi bos selama beberapa tahun itu, tentu tidak sulit jika ingin membuka usaha di negaranya sendiri. Namun setelah itu ia baru paham apa arti kesengsaraan. Setelah keluar dari bandara, ada seorang supir yang sedang membatalkan pesanan tamunya lalu pergi menawarkan jasanya pada Vincenzo. Vincenzo berkata bahwa ia ingin pergi ke tengah kota Seoul. Supir itu pun setuju, lalu dengan ramah mempersilakan tamunya untuk naik ke mobilnya. Di perjalanan ia begitu lengah, sembari mengambil botol air untuk diminum. Dan ia pun tertidur. Setelah terbangun, semua barang yang ia miliki ternyata sudah dirampas oleh kedua preman ini. Karena ia khawatir jika ini adalah aksi balas dendam, ia pun bertanya siapa sebenarnya mereka. Tak disangka, ternyata 2 orang ini adalah 2 orang penipu yang licik. Kemudian salah satu di antaranya menendang Vincenzo hingga ia tak sadarkan diri. Setelah ia siuman lagi, Vincenzo tersadar bahwa 2 penipu tadi ternyata hanya menyisakan 50.000 won untuk ongkosnya. Awalnya ia mengira tahun-tahun ini akan mengesankan. Namun semakin dipikirkan, ia malah semakin depresi. Ia kemudian berteriak ke langit, "Brengsek! Aku pasti akan menangkap kalian, dan menghabisi kalian semua. Aku bersumpah demi Tuhan. Dasar Korea brengsek. Gak tahu diri. Diam. Aku bilang diam. Bajingan." Vincenzo pun mengambil uang 50.000 won tadi untuk naik bis. Beberapa wanita di dalam bis itu diam-diam membicarakan pria yang lebih tampan dari Sung Joong-ki ini. Seorang di antaranya memberanikan diri untuk memberinya tisu basah untuk mengelap wajahnya yang kotor itu. Urusan wajah tampan sudah biasa baginya. Kemudian seorang bos bernama Bapak Chao telah mempersiapkan tempat tinggal untuk dirinya. Bapak Chao berbuat demikian bukanlah tanpa alasan.
Ini semua karena ia pernah berteman dengan Vincenzo, lalu membeli sebuah gedung tua, untuk menyimpan 15 ton emas miliknya. Di gedung itu ada sebuah lantai yang berisi berbagai macam toko. Di antara toko itu ada yang memiliki ruang bawah tanah, yang telah mereka desain, agar ruangan itu hanya bisa diakses oleh retina Vincenzo. Ruangan inilah yang menjadi tempat penyimpanan emas miliknya. Vincenzo melihat, ternyata bagian atas ruangan itu adalah sebuah wihara. Dan di sana hanya tinggal seorang biksu. Dia sangat puas. Saat itu para penyewa gedung mendengar, bahwa pemilik gedung telah membawa seorang pemuda untuk berbicara dengannya. Mereka mendapat kabar, bahwa ada perusahaan arsitek besar, yang ingin membeli gedung tua itu. Jadi mereka pun datang untuk memastikan. Dan karena gedung ini menyimpan 15 ton emas, Vincenzo dan Bos Chao tentu tidak ingin menjual gedung ini. Setelah mendengar jawaban dari Vincenzo, mereka pun lega. Setelah berurusan dengan mereka, Vincenzo yang terbiasa hidup dalam kemewahan itu pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Saat mandi ia merasa bahwa airnya terlalu dingin. Ia pun memutar keran hingga menjadi yang paling panas. Tubuhnya menjadi kepanasan. Showernya menjadi seperti anak nakal yang menembak-nembak air. Meski tidak puas terhadap shower kuno itu, ia pun tetap memaksakan diri untuk mandi, walau harus sambil menahan panas. Panas sekali. Panas. Besoknya, Vincenzo dan Bos Chao dipanggil untuk membicarakan urusan jual beli gedung itu. Pembeli menawarkan harga yang begitu bombastis. Namun Vincenzo seperti tak berselera saat melihat kertas kontrak itu. Apalagi gedung itu memiliki 15 ton emas di dalamnya. Tindakan Vincenzo yang terlihat meremehkan itu telah memancing emosi lawan bicaranya. Lawan bicaranya pun memberitahu akan mengancamnya. Namun Vincenzo bukanlah orang yang mudah untuk dikelabui. Dia pun menjawab, "Kau sedang mengancamku. Berikutnya tolong jangan berbuat demikian. Karena ini adalah peringatanku yang terakhir." Sekembalinya ke gedung tua itu, Vincenzo mengumpulkan semua penyewa gedung, dan menjamin mereka semua bahwa ia tidak akan menjual gedung itu. Ia hanya meminta mereka untuk pindah sementara waktu, agar ia bisa merenovasi gedung itu. Sekembalinya ke rumah, Bos Chao mendapati istrinya telah diculik. Ia dipaksa untuk menandatangani perjanjian jual beli gedung itu. Tak lama kemudian, orang-orang dari perusahaan arsitek itu pun datang ke gedung tua itu, lalu mengusir semua penyewa di sana. Begitulah cuplikan film Sung Joong Ki yang terbaru, Vincenzo, episode pertama. Film ini mengisahkan seorang pengacara mafia yang membalas kejahatan dengan tindakan yang lebih kejam lagi. Episode berikutnya akan lebih menegangkan. Jika kalian suka jangan lupa like, komen, dan follow kami, supaya kalian tidak ketinggalan episode berikutnya.